Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Erliani dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan maritim di Nusantara, yaitu peran kelautan dalam sejarah sosial ekonomi. Dan langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baik, yang pertama itu ada perkembangan maritim pada masa prakolonial. Nah, di masa lalu ternyata Nusantara itu pernah mengalami kejayaan maritim. Kejayaan maritim ini kita bisa lacak dari bukti kehadiran kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir pantai. Nah, kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir pantai ini telah membangun budaya maritim. Kenapa sih disebut dengan budaya maritim? Karena kerajaan-kerajaan yang berada pada masa itu menghadapi aktivitas ekonominya itu dari perdagangan, dan perdagangannya itu dilakukan pusatkan di laut menggunakan perahu-perahu atau kapal. Dalam budaya maritim, perdagangan dan pelayaran itu menjadi aspek yang sangat penting bagi kerajaan pada masa itu. Contohnya saja nih, Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini disebut dengan kerajaan maritim. Kerajaan maritimnya ini dia aktivitas perdagangannya itu sangat sibuk pada abad ke-7 gitu. Sebagai kerajaan maritim yang paling berpengaruh, Sriwijaya itu akhirnya meluaskan ekspansinya ke berbagai daerah. Contohnya saja nih yang Sriwijaya berhasil taklukkan itu adalah daerah Jawa. Kerajaan Sriwijaya juga telah menaklukkan laut-laut Jawa, terus laut Indonesia Timur, dan beberapa daerah lain yang ada di Nusantara. Sejalan dengan itu, kerajaan maritim yang pertama ini menjalin jejaring perdagangan dengan negara-negara Indochina. Jadi di luar Nusantara juga menjalin perdagangan. Contohnya itu di negara India, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Cina, dan Filipina. Ada juga kerajaan Malaka yang berdiri pada pertengahan abad ke-15, dan Malaka ini juga menjadi kerajaan maritim yang termasyhur di masanya. Nah, kerajaan Malaka ini adalah sebagai pusat perdagangan bagi pedagang dari Jawa, Cina, Asia Timur, dan Eropa. Kerajaan di Jawa dan kerajaan Nusantara lainnya mengekspor beras, lada, sedangkan dari luar Nusantara mendatangkan barang-barang berharga lainnya. Kemudian memasuki abad ke-16, kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan dunia akhirnya meredup. Nah, kejatuhan Malaka kemudian melahirkan beberapa kerajaan maritim lainnya seperti Ternate, Tidore, Hitu, Palembang, Jambi, Pasai, Banten, Jepara, Demak, Tuban, Gresik, dan Aceh. Yang kedua, ada keadaan maritim pada masa kolonial. Nah, kedatangan mula-mula Portugis yang berdagang ke Malaka dan Nusantara dengan cara memonopoli dan memakai cara kekerasan politik dan memainkan taktik untuk memecah belah dalam waktu yang relatif singkat untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Nusantara. Terutama setelah kongsi dagang global yang bernama VOC ini didirikan, dan akhirnya bangsa-bangsa lain bisa mendaratkan kapal-kapalnya mulai dari Banten, Batavia, Aceh, Ternate, Tidore, Palembang, Makassar, Mataram, dan lain sebagainya, sebagai melancarkan aksinya dalam menjalankan taktik untuk memecah belah yang mendukung kerajaan-kerajaan maritim yang lemah dan kemudian untuk menjadi wilayah jajahannya. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang perkembangan maritim di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.